Nah, kalau Eyang ambil pusing, itu tentu Eyang stres. Apalagi pernah suatu hari, bukan turun. Kalau Eyang mengatakan itu anjlok, jatuh sekali. Nah, kalau itu orientasinya ke subscriber, Eyang stres malah. Mungkin, ya sudahlah. Itu. Tapi karena Eyang punya semangat tadi itu, yaitu punya tetap semangat dan yakin, ya, karena sudah menjadi pilihan, ya sudahlah. Kita itu sementara kita abaikan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras. Menjelang akhir bulan Desember tahun 2021 ini, Eyang menjadi YouTuber pemula itu sudah 4 bulan. Tentunya selama 4 bulan itu ada suka dan dukanya. Nah, Eyang akan cerita tentang sukanya. Pertama, Eyang akan cerita yaitu tentang subscriber yang banyak hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ide membuat konten. Dan yang ketiga, keterampilan merekam video. Dan yang keempat adalah belum memenuhi target jam tayang. Lalu bagaimana Eyang menyikapi ini semua? Begini lor, kuncinya itu adalah tetap semangat, tetap yakin, dan kita Eyang menyukai pilihan menjadi YouTuber, itu kuncinya. Contohnya begini, subscriber Eyang selama 4 bulan ini sudah hilang itu sebanyak 1.321. Saat ini subscriber Eyang itu ada 867. Artinya, kalau tidak hilang, ini Eyang itu sudah punya subscriber itu sebanyak 2.188 subscriber. Coba bayangkan. Dari 2.188 itu sekarang Eyang hanya punya yang subscribe itu 867. Hilangnya berapa? 1.321. Nah, kalau Eyang ambil pusing, itu tentu Eyang stres. Apalagi pernah suatu hari, bukan turun. Kalau Eyang mengatakan itu anjlok, jatuh sekali. Nah, kalau itu orientasinya ke subscriber, Eyang stres malah. Mungkin, ya sudahlah. Itu. Tapi karena Eyang punya semangat tadi itu, yaitu punya tetap semangat dan yakin, ya, karena sudah menjadi pilihan, ya sudahlah. Kita itu sementara kita abaikan dulu lah. Nah, tentu sekarang ini Eyang menyikapinya ini adalah fokus. Fokusnya adalah mengisi waktu dan terus berkarya. Mencari ide-ide dengan konsisten. Dan kita mencari ide-ide dan konsisten, ya. Dan kita waktunya terus untuk bisa bagaimana setiap hari itu Eyang bisa mengupload. Ya, mengupload video itu. Ya, agar supaya apa? Supaya kita tetap bisa terus semangat. Itu. Nah, untuk bisa kita punya konten yang diupload setiap hari, ini tentu saja nih, ini jadi tantangan tersendiri bagi Eyang.
ide itu tantangan Eyang. Benar-benar ya, harus benar-benar punya kesabaran jadi YouTuber itu. Nah, tentunya kita juga harus terus mempelajari pengalaman-pengalaman dari YouTuber-YouTuber yang sudah sukses, YouTuber senior yang sudah sukses itu. Ternyata mencari ide itu bisa dari apa saja. Nah, Eyang memanfaatkan pengalaman hidup Eyang sebagai ide utamanya. Eyang berbagi pengalaman hidup, ya, ini bertujuan memberikan inspirasi dan motivasi buat semua sedulur. Ya, untuk semuanya. Ide lainnya apa? Yaitu kehidupan sehari-hari Eyang. Ya, mulai dari jalan-jalan sampai kepada kulineran. Ya. Eyang ini mengupayakan ya, bisa merekam dan menggunakan handphone. Bagaimanapun juga itu harus kita Eyang kuasai bagaimana caranya. Alhasil nih. Selama 4 bulan ini, Eyang masih konsisten bisa mengisi konten setiap hari. Tapi begini lur, Eyang sudah tidak muda lagi. Ya, karena Eyang sudah tidak muda lagi. Nah, dalam mengoperasikan handphone, Eyang sering bertanya sama anak-anak, ya, sama anak, bahkan cucu. Di sini Eyang berpikir, sebagai orang tua, kita jangan jangan malulah belajar sama yang lebih muda. Ya, alhamdulillah dari awal hingga sekarang ini Eyang mengoperasikan handphone sendiri, dan handphone itu akhirnya adalah sebagai apa? Sebagai teman setiap hari. Ya. Nah, yang berikutnya tentang jam tayang. Bagaimana dengan jam tayang yang masih belum memenuhi target? Nah, Eyang tidak memusingkan hal ini. Fokus Eyang adalah membuat video setiap hari. Bosen? Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Ya. Kenapa? Agar kita mengafirmasikan diri kita, ya, kepada sesuatu yang baik agar supaya tidak bosan. Itu. Agar tidak bosan. Lalu kalau ada yang bertanya ke Eyang, sukanya menjadi YouTuber selama 4 bulan ini apa? Begini lur, Eyang itu seorang pensiunan. Anak cucu Eyang itu ada di luar kota Serang. Tentu saja kegiatan menjadi YouTuber ini ya mengakomodir aktivitas Eyang sebagai mantan guru. Eyang senang berbagi pengalaman, ya, kemudian sering memberikan inspirasi dan motivasi, dan Eyang juga senang belajar kepada sesuatu yang baru, dan Eyang senang banyak teman, ya, yang menjalin persaudaraan melalui YouTube. Bahkan video Eyang itu ditonton oleh dari berbagai lokasi atau kota, bahkan sampai ke mancanegara, sampai di negara lain. Banyak yang mengomentarinya. Dan ini yang membuat Eyang itu menjadi YouTuber itu suatu kegiatan yang tentunya sangat menyenangkan. Nah, sekarang Eyang mau berbagi tip untuk para YouTuber pemula. Mari supaya kita sukses bersama. Tipsnya itu pertama adalah
teruskan kita berkreasi untuk membuat video apa saja, ya. Itu. Kemudian kita harus terus konsisten untuk mengupload, ya, mengupload setiap hari sesering mungkin, ya, sehari lah, setiap hari mengupload. Boleh kalau misalnya nggak bisa sehari ya 2 hari, tapi yang jelas itu harus konsisten, ya. Gitu. Yang kedua itu kita harus pelajari informasi terkini dari medsos, ya, dari media sosial atau berita apa saja lah, berita dari apa saja. Itu kita pelajari, banyak belajar. Kemudian jangan takut belajar hal-hal yang baru. Dan yang kelima, niatkan menjadi YouTuber ini untuk mengakomodir aktualisasi diri. Ya. Jadi bukan karena monetisasi, bukan. Aktualisasi diri. Nah, itu. Nah, demikianlah Lur, apa yang bisa yang sampaikan berbagi pengalaman ini agar ini memacu para YouTuber pemula untuk tetap semangat. Ya. Sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan doakan terus Eyang agar Eyang tetap bisa berkontribusi untuk semesta. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.